Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas agama 24, hendak mempresentasikan materi tentang persatuan dalam keberagaman. Sebelum itu, hendaknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Anamta Arrum Sulistyo Aji dengan NRP 5022201134. Kemudian saya Hananta Ditya Dewantara, NRP 50222-11022. Saya Haryo Kuncoro Nitulaksito, NRP 5024201022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfira Widodo Putra, NRP 5022201090. Kemudian saya Muhammad Arfa Syahjan Ismail dengan NRP 50282011080. Baik, selanjutnya akan kita mulai presentasinya. Untuk yang pertama, apa itu keberagaman? Keberagaman sendiri artinya adalah suatu kondisi dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu, di mana di dalamnya terdapat perbedaan di berbagai aspek maupun bidang di dalamnya. Contohnya saja seperti bidang-bidang ras, suku, bangsa, agama, paham ekonomi, ideologi, dan lain-lain. Dalam agama Islam sendiri, itu juga terdapat banyak sekali aliran-aliran di dalamnya, mulai dari Syiah, Sunni, lalu untuk yang di Indonesia sendiri pun ada kelompok NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Tetapi meskipun semuanya berbeda, adanya perbedaan aliran dalam agama Islam, pada intinya semua aliran tersebut tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, mengapa kita harus bersatu? Perlu diketahui bahwa yang namanya perbedaan ini, yang namanya keragaman, itu bukanlah hal baru. Itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut, kita mesti bersatu, saling bersatu antar umat manusia, khususnya umat Islam. Karena di dalam agama Islam sendiri itu sangat menjunjung tinggi rasa persatuan yang terwujud dalam sikap persaudaraan atau ukhuwah. Nah, ukhuwah ini itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara keduanya yang sedang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian bagaimana konsep Islam dalam menyikapi keberagaman dan keragaman dalam Islam itu sendiri? Padahal setelah disebutkan tadi, Islam itu sangat beragam. Ada yang Sunni, ada yang Syiah, bahkan di Indonesia sendiri itu ada NU atau Muhammadiyah. Nah, kemudian bagaimana konsepnya? Nah, konsepnya yang pertama yaitu prinsip kebenaran yang lapang. Maksudnya kebenaran yang lapang itu bukan milik sendiri gitu ya. Kadang kelompok A itu mempunyai prinsip kebenarannya sendiri, kemudian kelompok B mempunyai kebenaran yang sendiri. Nah, oleh karena itu kita biasanya mengambil jalan tengah dan tidak memaksakan kebenaran yang dianut masing-masing. Karena kalau misalnya kita memaksa seperti itu, maka dapat menimbulkan perpecahan. Kemudian yang kedua, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain ketika melakukan dakwah. Nah, agama Islam itu kan terkenal dengan dengan orangnya yang santun, yang ramah, begitu. Jadi, agama Islam mengedepankan interaksi dalam pemeluk agama lain. Kita seperti mengajak dialog dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, konsepnya adalah dengan keadilan yang objektif, yaitu Islam kan berinteraksi juga dengan pemeluk agama lain. Nah, kita tidak boleh mengedepankan suka atau tidak suka. Seperti yang dijelaskan surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Berarti jelas di sini kita tidak boleh mengedepankan ego dan harus menjadi objektif.
Kemudian yang keempat, menjadikan keberagaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Contohnya begini ya, saya itu dulu pernah di daerah saya di Lumajang itu waktu bulan puasa ada gereja mengadakan buka puasa bersama. Lah, itu kan gereja tuh identik dengan agama Kristen. Tapi dapat mengayomi kita yang beragama Islam. Lah, bagaimana yang kita beragama Islam sendiri dapat mengayomi kaumnya sendiri seperti itu. Itulah konsep Islam dalam keberagaman dan keragamannya. Ya, kemudian ada toleransi. Yaitu toleransi sendiri adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai, baik antar individu maupun antar kelompok. Hakikatnya, toleransi merupakan sikap yang menghadirkan kebaikan untuk bisa hidup saling berdampingan tanpa memandang perbedaan. Meski berasal dari latar belakang budaya, agama, dan ras yang berbeda. Nah, jenis-jenis toleransi sendiri ada 3. Yang pertama yaitu toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Di Indonesia sendiri terdapat 6 keyakinan yang berbeda yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Salah satu bentuk toleransi adalah menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya sendiri dan memberi ruang untuk beribadah, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah toleransi berpolitik. Toleransi berpolitik itu mengarah pada bentuk toleransi yang menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh seorang lain. Setiap warga negara memiliki hak politik dan kebebasan untuk menentukan pendapatnya sendiri. Nah, yang ketiga itu toleransi budaya, yaitu jenis toleransi yang begitu banyak bahasa daerah yang berbeda dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, keanekaragaman unik dari budaya menunjukkan betapa kayanya Nusantara ini. Setiap orang harus memandang sama rata dan menghargai latar belakang budaya orang lain. Manfaat toleransi sendiri adalah menguatkan tali persaudaraan, menumbuhkan dan menguatkan nasionalisme, melancarkan pembangunan negara, menciptakan keharmonisan dan perdamaian, serta meningkatkan kekuatan iman. Yang kedua adalah ukhuwah. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata dasar yang artinya saudara. Sehingga ukhuwah dapat diartikan sebagai persaudaraan. Persaudaraan sendiri artinya adalah perasaan simpati dan empati antar sesama manusia. Masing-masing pihak memiliki perasaan yang sama baik saat suka maupun duka. Jenis-jenis ukhuwah sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama ukhuwah Islamiyah, atau persaudaraan di dalam Islam bukan hanya semata-mata sebatas hubungan persaudaraan karena faktor keturunan, namun ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang diikat dengan tali akidah sama Muslim. Yang kedua ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah sendiri merupakan persaudaraan yang terjalin antara umat manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, dan budaya. Persaudaraan ini terjalin tanpa adanya batasan negara dan wilayah tempat manusia itu tinggal. Yang ketiga ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah merupakan persaudaraan yang diikat oleh rasa nasionalisme. Rasa persaudaraan ini terjalin karena sesama warga negara atau setanah air tanpa membeda-bedakan suku, adat, dan budaya. Adapun manfaat persaudaraan atau ukhuwah ini antara lain menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap saudara-saudara kita, baik sesama Muslim, saudara sesama bangsa, ataupun sesama manusia. Terus kemudian menumbuhkan rasa tolong-menolong terhadap saudara yang mengalami kesulitan, dan menumbuhkan rasa tenggang rasa sesama manusia sehingga antara manusia satu sama lainnya tidak akan berbuat zalim, serta terciptanya solidaritas antar sesama Muslim, tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, dan tercipta kerukunan antar umat manusia di dunia. Nah, implementasi dari ukhuwah dan toleransi itu antara lain
menghargai dan menghormati hak serta kewajiban yang dimiliki orang lain, saling membantu dan menolong antar sesama manusia, menjaga keharmonisan dan perdamaian antar masyarakat, menghargai dan menghormati setiap kegiatan beragama yang dilaksanakan oleh masyarakat, membiasakan saling bertegur sapa antar sesama, meningkatkan tali silaturahmi antar sesama, menjauhi prasangka buruk terhadap sesama, menjauhi perdebatan dengan sesama yang tidak baik, yang toksik, dan saling memaafkan antar sesama. Mengapa ini termasuk hal yang urgensi? Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan suku, apalagi ditambahi dengan ras dan agama. Untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan, diperlukan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Karena jika masyarakatnya memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka berbagai macam konflik dapat dihindari. Selain itu, keberagaman ditambahi dengan rasa persatuan dan kesatuan dapat menjadi senjata yang tajam bagi negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain dalam menghadapi berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi. Next. Contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia adalah tragedi Perang Sampit. Peristiwa ini terjadi antara suku Dayak, warga suku Dayak, dan warga migran suku Madura. Pada tanggal 18 Februari 2001, sejumlah suku Dayak menyerang lima suku Madura, 4 diantaranya meninggal, dan 1 mengalami luka parah. Dan kejadian itu mengakibatkan suku Dayak menyerang balik. Dan kejadian itu berulang, suku Dayak menyerang suku Madura menyerang suku Dayak, dan seterusnya. Kejadian ini sampai memakan 500 korban jiwa dan 100.000 suku Madura tanpa perumahan. Kejadian ini terjadi sampai sepanjang tahun 2001. Nah, ini solusi dari anggota-anggota kami. Yang pertama, solusi dari saya, Hari Pencurian Interusito, yaitu adalah dengan menanamkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, menghargai suku, ras, dan agama orang lain, dan tidak mudah merasa iri dan dengki. Alasannya karena dengan menghargai suku, ras, dan agama orang lain, kita tidak akan mudah merasa iri dan dengki, dan menyebabkan tumbuhnya rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar anggota masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh solusinya Hananto. Kemudian solusi dari saya yaitu kita seharusnya menyelesaikan masalah ini dengan cara damai seperti pada konsep yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya melalui mediasi antar perwakilan warga Dayak dan warga. Selain itu, kita juga harus menjadikan masalah ini sebagai pelajaran agar tidak terulang kasus yang sama lagi di masa depannya. Kemudian solusi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Alvero Widodo Putra. Menurut saya, kita harus mencari sebab dalam konflik dulu. Karena dari sebab, kita dapat menemukan solusi yang mungkin menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi penyebab tragedi Sampit pada tanggal 18 Februari 2001 adalah karena miskonsepsi antara suku satu dan suku kedua, dan juga karena penumpukan masalah ekonomi. Dari sebab tersebut kita dapat menyimpulkan beberapa solusi, yaitu pertama, mengingat sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.
Kedua, menghapus pandangan negatif terhadap antara suku. Ketiga, menyelesaikan berbagai masalah dengan mufakat. Dan terakhir, bersosialisasi budaya suku sendiri kepada suku yang lain. Solusi selanjutnya oleh Ananta Arum Sulistyo. Baik, kemudian solusi dari saya itu yakni adalah baik bagi suku Madura maupun suku Dayak itu bisa saling meningkatkan rasa persaudaraan di antara mereka. Lalu juga bisa saling memaafkan antar satu sama lain dan bisa saling menerima antar suku tersebut. Karena ya baik suku itu suku Madura dan suku Dayak itu kan sama-sama satu Indonesia. Jadi ya langkah lebih baiknya mereka saling memaafkan, saling berdamai agar tidak ada yang namanya perpecahan di negara Indonesia ini. Selanjutnya solusinya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Arfasyah Zidan Ismail. Menurut saya, kita mesti menyelesaikan masalah ini dengan cara damai, contohnya melalui mediasi antara perwakilan warga Dayak dan warga Madura. Selain itu, kita juga harus menjadikan masalah ini sebagai pelajaran agar tidak terulang kasus yang sama lagi. Untuk kesimpulannya, keberagaman merupakan hal yang wajar terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sekaligus menentukan takdir kita berbeda-beda tiap makhluknya. Akibatnya muncul suku, ras, agama, budaya yang berbeda-beda. Dalam Islam misalnya, terdapat perbedaan pandangan, mazhab, maupun aliran di dalamnya. Namun semuanya tetap berada pada satu tujuan, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan dalam keberagaman itu penting. Sebab hal inilah yang menjadikan hidup kita sebagai sesama manusia menjadi lebih baik. Banyak negara telah terpecah akibat tidak adanya rasa bersatu dalam diri mereka. Perselisihan antar golongannya tidak bisa diakhiri akibat dari ego mereka, menyebabkan perpecahan sehingga mereka menjadi tertinggal dari bangsa lain yang berhasil mempertahankan persatuannya. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti saling bersama dan bersatu. Sebab pada hakikatnya, kita semua memiliki derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari saran kami, dunia ini penuh dengan keberagaman antar penduduknya. Perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain adalah hal yang mutlak dalam kehidupan manusia ini. Islam mengajarkan kepada kita selaku pemeluknya bahwa kita harus saling menjaga persatuan dan dalam keberagaman antar sesama makhluk hidup. Seperti Rasulullah saat beliau berhasil menyatukan masyarakat Mekah, maka hendaklah kita juga mencontoh perbuatan Rasulullah tersebut. Di Indonesia ini ada begitu banyak keragaman antar penduduknya. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lain. Ada Jawa, Sumatera, hingga Papua. Semuanya tergabung dalam satu kesatuan bernama NKRI. Marilah kita jaga Indonesia dari segala ancaman dan bahaya yang mengancam keutuhan negara ini dengan saling hidup rukun dan tetap menjaga perdamaian di negara tercinta ini. Kemudian ini adalah akhir dari presentasi dari kami. Untuk ada pertanyaan silakan diisi di tempat yang telah disediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.